Apakah di sini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? Dua. Oke. Di sini ada berapa orang? Semuanya. 15. 20 kan? 20. Oke. Baik. Di sini kakak akan membawakan materi mari melaksanakan sholat. Sebelumnya, mari kita semua baca doa belajar yang dimulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan doa sebelum belajar. Bismillahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Sebelumnya di sini tadi siapa yang sudah sholat subuh angkat tangan? Berapa orang ini yang sudah sholat subuh? 1, 2, 3 jam. Yang lainnya kemana? Tidur. Baik. Di sini kakak akan membawakan materi yang dimana apa itu sholat wajib. Ada yang tahu apa itu sholat wajib? Coba dibaca. Sholat yang wajib adalah sholat yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jumlahnya ada 5 kali sehari. Jika tidak dikerjakan maka berdosa. Sholat itu wajib dilakukan oleh setiap muslim. Jumlahnya dalam sehari itu ada 5. Ada yang tahu apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Yang isya 4. Oke. Nah, ini nama-nama sholat wajib itu ada 5. Ingat ya, sholat yang wajib itu ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya, mengapa kita harus sholat? Yang pertama, sholat dari Allah. Ya, sebagai muslim kita sudah diperintahkan dari Allah untuk melaksanakan sholat. Dan yang kedua, berupa tanda syukur kita sebagai seorang muslim yang kita harus patuh terhadap perintah dari Allah. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, membuat hati kita tenang ketika kita melaksanakan sholat. Jadi, kembali lagi, setiap muslim itu sholat wajib sholat. Oke? Lanjut. Syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, dan yang ketiga, selanjutnya, syarat sah sholat. Yang pertama yaitu masuk waktu sholat ketika subuh, ya waktunya subuh. Ketika zuhur, yaitu ketika zuhur di jamnya. Yang kedua, menghadap kiblat. Kiblat ini maksudnya menghadap Ka'bah yang ada di Saudi Arabia sana. Jadi ketika kita sholat wajib menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Untuk yang perempuan memakai mukena, untuk yang laki-laki tidaknya tidak memakai celana pendek, bisa pakai celana panjang ataupun sarung. Yang keempat, suci dari hadas besar dan kecil. Maksudnya itu untuk yang perempuan mungkin kalau ada yang sudah haid itu berarti suci dari hadas besar. Dan yang terakhir itu suci badan, pakaian, dan tempat. Jadi ketika kita sholat, syarat sahnya itu kita itu badannya itu harus suci, pakaiannya suci, dan tempatnya juga suci. Selanjutnya, ini namanya takbir, lalu bersedekah kita baca Fatihah. Allahu
hari kebaikan. Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya, teman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kak, sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Kak. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tahu-tahu jangan ya sampai bahasa. Apa pentingnya bocor ya? Alhamdulillah, anak-anak pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh. Kenapa nggak sarapan? Bisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Bro, kok kamusnya di sini sih? Jadi, kamusnya siram air olahraga ya? Itu tadi jam 2-an, Ra. Biar kamu sholat. Ih, basah tau. Ayo, jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kamu Rara belum 7 tahun, boleh nggak masalah? Kata siapa masalah nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib kan? Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, kan? Betul, Musa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Karena hukumnya. Iya, Rara mau sholat sekarang. Gitu dong. Cakep. Ma, kita berangkat dulu ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Musa. Tandanya Kak Musa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap aku udah udah bayar lagi ya. Rara sholat. Ada yang tahu sebelum sholat kita harus ngapain dulu? Ayo bersucikan diri. Yang tahu, yang angkat tangan bisa disebutin tata cara wudhu yang lutut. Ayo angkat tangan. Oke, angkat. Wudhu. Ya. Kepala dulu. Kepala dulu. Ya. Ayo yang benar apa? Buka dulu. Ayo buka. Tangan. Tangan dulu terus kepala. Ayo.
Iya, kumur-kumur. Terus? Muka. Ya, muka. Terus? Tangan sampai siku. Terus? Tangan. Rambut sama telinga. Rambut sama telinga yang terakhir. Kaki. Oke, kita buat temennya yang nggak bisa jawab. Karena udah berani jawab, kajian. Oke. Jadi anak-anak, yang benar itu yang pertama itu membasuh tangan terlebih dahulu. Setelah membasuh tangan, kita kumur-kumur berapa kali? 3 kali. Setelah kumur-kumur membasuh muka. Membasuh muka berapa kali? 3 kali. Membasuh muka 3 kali. Lalu membasuh tangan sampai ke siku. Sampai ke siku berapa kali? 3 kali. Nah, setelah itu kita membasuh dahi, lalu ke telinga. Nah, setelah itu 3 kali juga ya. Setelah itu kita membasuh kaki. Membasuh kakinya juga 3 kali. Jadi itu untuk mensucikan kita dari berseluruh dan juga kotoran-kotoran. Nah, sholat itu membuat kita lebih baik anak-anak. Yang pertama itu jadi lebih disiplin. Nah, sholat itu kan harus tepat waktu ya. Jadi kalau misalkan kita sholat tidak tepat waktu, jadi kita tuh bisa menumbuhkan sifat yang disiplin. Yang kedua, hati menjadi tenang dan damai. Setelah kita berwudu, sucikan diri, lalu kita sholat, itu kan kita berkomunikasi ya dengan Allah. Jadi hati kita itu jadi lebih tenang dan juga damai. Setelah itu menjadi anak yang taat kepada Allah. Yang terakhir yaitu belajar apa dulu. Selanjutnya adalah kisah sahabat Nabi tentang sholat di tengah kesibukan dunia ini. Meskipun para sahabat Nabi hidup dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan kesibukan duniawi, mereka tetap tidak pernah meninggalkan sholat. Salah satu kisah sahabat Nabi tentang sholat yang dapat kita teladani adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan keberaniannya di medan perang. Namun beliau tetap menjaga kewajiban sholatnya dengan sangat baik. Jadi meskipun kita sibuk ya, kita bermain, kita di sekolah, tapi itu ada waktu sholat bagaimana? Jadi di sela-sela waktu sholat kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat ada 5 waktu. Jadi ini ya kisah selanjutnya. Suatu hari saat kita berwakas radhiyallahu anhu sedang terlibat dalam pertempuran dan sangat sibuk dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin pasukan. Namun ketika waktu sholat tiba, beliau segera menghentikan semua urusan dan langsung melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk. Kisah ini mengajarkan kita bahwa apapun kesibukan kita, sholat harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kesibukan duniawi menghalangi kita dari kewajiban utama sebagai seorang muslim. Kisah sahabat Nabi tentang sholat ini juga memberikan pelajaran bagi kita untuk tidak menunda sholat. Jika para sahabat Nabi yang terlibat dalam pertempuran itu bisa menjaga sholat mereka, maka kita yang hidup dalam kondisi yang lebih mudah harus lebih rajin lagi dalam menjalankan sholat. Tidak ada alasan dan kita akan meninggalkan sholat. Nah, dari kisahnya sahabat Nabi ini apa yang bisa kita petik? Yang tahu angkat tangan. Apa ayo yang bisa kita petik? Ayo, yang tahu angkat tangan. Oke, apa? Apa dan sholat walaupun tidak pasti. Iya. Tangan bertepatnya bisa jawab. Terima kasih ya dari saya. Nah, selanjutnya ini ya, ayo rajin sholat. Sholat itu ibadah yang indah, membuat kita lebih dekat kepada Allah, dan jangan lupa sholat. Nah,
selanjutnya ini voice-nya. Ayo, coba dibaca. 10 anak yang tahu bisa maju ke depan. Oke, ayo maju. Soalnya nomor berapa? 1, Ayo, coba diisi soalnya nomor berapa? 10. Oke, 1, 3. Boleh tulis, Bapak tulis. 3. Ayo. Oke, duduk dulu. Ayo, siapa lagi yang bisa? Yang bisa jawab PPT nomor berapa? Oke, maju. nomor 1. Oke, nomor 1. Ini ditulis. Oke, maju. Siapa bisa lagi? Nomor berapa? Boleh maju. Oke, nomor 2 tulis. Bisa lagi? Oke, maju. Oke. Yang tahu lagi? Tahu lagi, ayo. Siapa yang tahu lagi? Ayo. Sebanyak yang belum, masih 1, 2, 3, 6 juga. Yang tahu? Oke, maju. Apa? Jangan takut maju ya. Kalau salah nggak apa-apa, nanti kita pembunuhin. Oke. Yang tahu lagi? Yuk, biasanya tahu lagi. Siapa aja yang bisa jawab angkat tangan? Angkat tangan yang jawab tadi. Kamu maju juga ya? Ini. Siapa lagi yang angkat tangan? Iya. Ayo, siapa yang bisa lagi? Ayo, yang bisa jawab lagi. Siapa yang mau lagi? Tiga. Yang belum jawab. Yang tahu. Yang tahu lagi siapa? Ayo. Ada tahu? Siapa yang tahu lagi? Yang belum menjawab aja.
ini masa nggak tahu ya. Nomor 9, gampang banget. Nomor 9 mendatar. Ayo, nomor 9 mendatar yang diajarin. Sudah, yang belum. Yang diajarin dari ini. Yang diajarin dari ini tentang apa? Tentang Maju, ya, maju. maju. Terima kasih ya. Ayo, yang tahu mas ini orang apa ini? Sebentar kita harus soal yang dikerjakan pada waktu sebelum matahari terbit jumlah rakaat sholat isya adalah Jumat. Pada sholat dua kali sebanyak Jumat 11. Nomor 4. Ayo, apa? Iya, boleh. Ya, nggak apa-apa, karena udah mau jamaah. Kurang berapa ya? Empat yang turun. Gerakan sholat yang diakhiri dengan gerakan sholat semua ya kayaknya ya. Habis. Kayaknya sudah selesai ya. Ayo kita koreksi satu-satu. Jadi soal yang 3 mendatar sebelum sholat kita harus wudhu. Nah, lagi. Betul ya? Nomor 4. Sholat yang dikerjakan pada waktu sebelum matahari terbit adalah sholat subuh. Betul ya? Sholat subuh. Yang nomor 6 mendatar. Jumlah rakaat sholat isya adalah 4. Betul ya? Nomor 8. Jumlah sholat dalam sehari sebanyak berapa kali? 6. Betul. Selanjutnya, tema apa yang sedang diajarkan kakak-kakak? Betul ya? Yang nomor 1 menurun, gerakan membungkuk sambil mempegang lutut adalah betul ya. Selanjutnya, syarat sah sholat adalah menutup aurat. Betul. Nomor 4, gerakan sholat diakhiri dengan salam. Betul. Gerakan sholat diawali dengan takbir. Betul. Yang terakhir, sholat yang dikerjakan secara berjamaah adalah sholat Jumat. Betul. Kita memberinya semua. Jadi kesimpulannya sholat itu ada berapa waktu? 5. Sebelum sholat kita harus sholat itu
ini selesai, kita akhiri dengan hamdalah. Sekian dari Kakak. Mohon maaf ya kalau Kakak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sudah. Master Produções.